Oke baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanam berduri, semoga teman-teman banyak rezekinya. Oke, kita hari ini akan jalan-jalan ke kebun sawit replanting lagi ya. Kita akan cek kebun kita. Oke, ini dapat kita lihat ini ya. Dapat kita lihat ya teman-teman, bentuk sawit yang rajin dipupuk itu ya teman-teman. Ini dia melakukan apa namanya? Ini melakukan pengapuran ya. Ini memang pengapuran ini biasanya rutin dilakukan 1 tahun sekali. Nah, dapat teman lihat sendiri kalau kita rutin pemupukan, pengapuran, hasilnya memang sempurna seperti ini ya teman-teman. Nah, dapat kita lihat sendiri hasil buahnya di lokasi memang sangat bagus. Dia ini menggunakan pupuk, selain menggunakan kapur, dia juga menggunakan NPK dan urea ya. Urea itu fungsinya adalah untuk membesarkan batang dan menyuburkan daun ya. Seperti ini contohnya, menyuburkan daun. Kalau NPK itu unsur dari nitrogennya juga ada, untuk ureanya juga ada, tetapi sedikit ya. Dia lebih komplit, lebih sempurna ya. Namun unsurnya sedikit. Nah, ini kita lihat buahnya lumayan bagus. Nah, oke, kita lihat lagi. Kita akan berkeliling-keliling di kebun ini ya. Buat kita lihat. Memang untuk ini ya, pengapuran memang untuk sawit yang pendek seperti ini ya teman-teman. Memang biasanya ya dianjurkan sedekat ini ya. Sedekat ini memang biasa orang melakukan sedekat ini, bisa juga sampai 1 meter ya. Ini mungkin agak ya, biar kita tahu sendiri adalah untuk menghemat pupuk atau kapur ya, makanya dihambur di posisi sedekat itu ya. Nah, ini dapat kita lihat ini baru umur masuk 3 tahun lebih ya. Namun untuk hasilnya sendiri sudah lumayan bagus. Ini untuk lahan 1 kapling, sebutan di Indonesia adalah 1 kapling ya teman-teman. 1 kapling itu berarti ya sawit itu sendiri adalah jumlahnya, ada luasnya adalah 2 hektar ya biasanya. Karena ini lahan replanting. Lahan replanting ini biasanya dia apa namanya, jatah dari pemerintah, tran, atau dulu istilahnya adalah transmigrasi ya. Transmigrasi itu yang orang ikut transmigrasi, dia dijatah sawit, lahan pangan, yaitu lahan sawit tadi, lahan pangan ya, dan lahan perumahan ya. Nah, ini teman lihat sendiri buahnya oke sekali. Nah, makanya dia mendapatkan 1 kapling, dan ini sudah lengkap dengan surat-surat sertifikat segala macam ya. Nah, kita lihat sawit. Nah, ini dapat kita lihat ya teman-teman, contoh sawit yang dipupuk gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini dia sebenarnya mau bunga jantan. Namun dia bisa juga jadi buah betina ya. Nah, inilah kelebihannya jika diberi pupuk. Makanya kita anjurkan untuk pemberian pupuk pada sawit itu sebenarnya per 3 bulan ya teman-teman. Terserah ya teman-teman, per 3 bulan itu terserah apa namanya, terserah berapa kilo per pohonnya, terserah. Nah, ini contohnya, kita kasih contoh di lokasi aja. Nah, hijau merata. Memang sih sebenarnya untuk tipe sawit sendiri, untuk pelepah itu ada yang hijau, ada yang kuning, bahkan ada yang merah. Nah, kebanyakan orang protes. Nah, seperti sawit yang saya tanam yang sudah tinggi itu adalah pelepah warna merah ya, pelepah kuning. Nah, makanya jika teman-teman lihat di video saya banyak yang pelepah kuning. Nah, seperti ini contohnya. Ini kalau sudah besar kelihatan betul pelepahnya sedikit kuning ya, kelihatan. Nanti lihat saja jika kalau tidak percaya. Nah, ini kita lihat dia setelah hasil pemupukan itu. Nih, bunga jantan banyak. Nah, ini bunga jantan. Bunga jantannya banyak, namun sudah mulai keluar bunga
buah betinanya atau yang jadi buah. Nah, kita lihat. Tapi tidak semua merata seperti itu. Meratanya kita lihat banyak yang berbuah juga. Nah, karena pemupukan tadi ya. Pemupukan tadi. Nah, itu kita akan membahaskan soal pemupukan tadi ya. Pemupukan itu memang dilakukan rutin 3 bulan sekali ya. Untuk sawit kecil seperti ini, sawit kecil, sawit besar sama ya. Rutin dilakukan 3 bulan sekali. Terserah berapa kilo ya. Berapa kilo per pohonnya, yang penting rutin. Jika ingin mendapatkan hasil yang sempurna ya, itu ya terserah pada individu masing-masing. Karena untuk di Indonesia ini banyak istilahnya petani mandiri ya, yang istilahnya bertani sawit dengan modal yang pas-pasan ya. Nah, itu dia. Seperti contohnya saya sendiri ya. Saya bertani sawit itu dengan modal pas-pasan, yaitu modal nekat saja. Yang penting ikut. Namun ya alhamdulillah usahanya apa istilahnya kerja itu, soalnya di sawit ini istilahnya kerja tidak akan mengkhianati hasil ya. Nah, ini kita lihat ini pengapuran sudah keliling ya. Nah, itu ibu sirat katanya tidak akan mengkhianati hasil. Makanya saya sarankan kepada teman-teman, kalau untuk petani sawit ini ya istilahnya teman-teman tuh jangan ragu ya. Jangan ragu untuk menanamkan modalnya. Karena ya jujur aja ya, otomatis hasil kita itu pasti kembali. Ya, yang kedua juga sih, yang penopang keberhasilan itu adalah dari faktor kita memilih bibit ya teman-teman. Nah, itu dia, kita faktor memilih bibit. Jika bibitnya biasanya sih kalau kita cek di lokasi atau lapangan, biasanya bibit itu terserah bibitnya, istilahnya bibit dibeli di benih pertanian atau enggak ya. Yang penting bisa berbuah seperti ini, otomatis hasilnya sempurna ya teman-teman. Bahkan ada tempat saya itu orangnya istilahnya menanam bibit itu bibit cabutan semua dia bibit cabutan, namun dia pilih yang jantannya dibuang karena dia sudah istilahnya dia tanam kelihatan sebesar ini ya. Kalau kelihatan sebesar ini sudah kelihatan ya teman-teman, sawit jantan atau betina, karena dapat terlihat di buahnya, bentuk buahnya sawit jantan sama Nah, nanti pas sebesar ini dia tahu itu jantan, langsung dibuangnya, digantikan yang baru dengan bibit yang baru ya. Nah, itu untuk hasilnya sendiri ya, sama aja sebenarnya dengan bibit unggul. Cuma bedanya dia untuk bibit yang cabutan tadi ya, biasanya dia tidak sampai menyusun sampai 3 seperti ini ya. Nah, ini contohnya, ini kan bibit unggul, dia menyusun sampai 3, dia coba menyusun 2. Nah, ini kita lihat ya, kalau bibit unggul itu seperti ini dia teman-teman. Nah, ini saya contohkan bibit unggul itu seperti ini. Nah, susunan buahnya. Nah, kalau bibit ini apa istilahnya yang cabutan atau abal-abal, biasanya dia nggak nyusun ya teman-teman, modelnya kayak apa ya, satu susun aja dia. Nah, saya lihat contohkan ya. Di sini kita contohkan bibit yang ya, apa namanya, yang abal-abal. Nah, kita lihat memang bedanya sangat jauh. Nah, ini dia teman-teman, tentunya bibit abal-abal. Nah, ini. Nah, ini dia teman-teman. Ya, batangnya besar. Nah, ini batangnya besar. Besar, namun dia tidak sama sekali keluar apa namanya buah. Bunga jantan terus, atau dia keluar buah nanti dia bentuk buahnya enggak apa namanya enggak berbentuk membrondol, kayak brondolnya itu enggak jadi gitu. Nah, ini kita lihat. Oke, baiklah ya teman-teman,
Cukup sekian dan terima kasih perbincangan kita tentang sawit ya. Semoga cerita saya nih buat buat inspirasi buat teman-teman, mudahan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.